teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum. Eh, ada hal yang menarik untuk didiskusikan soal putusan Mahkamah Konstitusi 91 garis miring PUU slash 18 Romawi tahun 2020 yang diperdebatkan oleh banyak orang, termasuk juga pernyataan-pernyataan presiden dan menteri yang menarik. Pernyataan itu mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tetap berlaku karena itulah amar putusan Mahkamah Konstitusi. Apalagi tidak terdapat pembatalan atau penghapusan pasal-pasal Undang-Undang Cipta Kerja dalam uji material Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan di dalam putusan nomor 103 PUU 18 Romawi tahun 2020. Nah, ini perlu dijelaskan. Satu, tentu saja tidak ada pembatalan undang-undang dalam uji material. Itu sebabnya putusan 103 dinyatakan NO karena kehilangan objek. Apa itu kehilangan objek? Yaitu tidak ada lagi Undang-Undang 11 tahun 2020 karena sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yang kemudian bisa dilihat hal tersebut di dalam putusan 91 2020 yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Jadi pernyataan presiden soal tidak adanya pasal yang dihapus itu memang salah, sebab yang dihapus tidak hanya pasal tetapi seluruh rangkaian undang-undang sebagai konsekuensi diterimanya sebagian permohonan dari pemohon yang menyatakan prosedural atau tata cara pembentukan Undang-Undang 11 melanggar konstitusi. Yang kedua yang menarik pernyataan presiden bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku. Pernyataan itu kesannya benar, karena di dalam amar poin 4 putusan 91 MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku. Tapi apakah pernyataan itu sepenuhnya tepat atau malah ditafsirkan salah oleh presiden? Presiden mengatakan ketika berlaku, oleh karena itu undang-undang ini bisa dilaksanakan. Nah, tunggu dulu Bapak Presiden, sebab di dalam amar putusan 91 di poin nomor 3 dinyatakan terlebih dahulu bahwa Undang-Undang 11 tahun 2020 bertentangan pembentukannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pertanyaan besar oleh banyak kalangan adalah apakah undang-undang yang berlaku bisa tidak memiliki kekuatan hukum, tidak mengikat sehingga tidak bisa dilaksanakan. Jawaban itu bisa dijelaskan dari berbagai teori maupun juga norma undang-undang. Teori bisa dilihat di dalam buku Profesor Maria misalnya, yang menyatakan bahwa ada kondisi tertentu sebuah undang-undang diberlakukan tetapi dia tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal itu sesuai dengan norma pasal 87 dan penjelasannya di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 yang menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu undang-undang diberlakukan bisa saja dia mengikat, tapi ada pengecualian. Jadi sebuah undang-undang berlaku tetapi tidak mengikat. Bagaimana pengecualian itu dijelaskan dalam penjelasannya 3 keadaan, yaitu kesiapan sarana yang belum siap gitu ya, ketidaksiapan prasarana, ketidaksiapan dari aparatur pelaksana peraturan perundang-undangan. Jadi ya, putusan Mahkamah Konstitusi itu masuk akal bahwa sebuah undang-undang bisa saja diberlakukan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sebagaimana teori ilmu perundang-undangan maupun norma yang diatur dalam Undang-Undang 12. Oleh karena itu konteks putusan 91, undang-undang itu tetap diberlakukan karena menunggu syarat yang ditentukan mahkamah
dikerjakan atau tidak oleh pembentuk undang-undang. Tapi undang-undang itu sendiri tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena itu tidak bisa digunakan. Itu sebabnya putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat, yang artinya berdasarkan putusan MK sebelum-sebelumnya, terutama putusan nomor 4 PUU 7 Romawi tahun 2009 mengatakan bahwa ya, inkonstitusional bersyarat itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan undang-undang itu inkonstitusional sampai kemudian syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi dipenuhi. Nah, kalau dalam konteks ini, ketika kemudian perbaikan 2 tahun dilakukan, maka dengan sendirinya inkonstitusional dari Undang-Undang Cipta Kerja itu berganti dengan konstitusional. Jadi Bapak Presiden dan Pak Menteri dan yang lainnya yang memahami putusan MK ini, baca baik-baik putusan MK, baca teori ilmu perundang-undangan, dan baca undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai salah memahami putusan Mahkamah Konstitusi.